قال المصنف berkata al-alim al-fadil al-wara' al-kamil Syekh Muhammad Nawawi al-Jawi, mudah-mudahan kita dan seluruh dzurriyyah kita mendapatkan keberkahan beliau ilmu dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Radhiyallahu anhu wa ankum ila anqal, halaman 26. Yang dimaksud dengan nawafil adalah amalan-amalan sunnah yang dilakukan setelah mengerjakan amalan fardu, bukan dengan meninggalkan amalan fardu. Sebagaimana ulama mengatakan, man syaghalahu al-fardu 'anil nafli fahuwa ma'dzurun wa man syaghalahu 'anil naflu 'anil fardi fahuwa magrurun. Artinya, orang yang disibukkan mengerjakan yang fardu daripada melaksanakan yang sunnah, maka orang itu dimaafkan. Sedang orang yang disibukkan mengerjakan yang sunnah daripada mengerjakan yang fardu, maka orang ini tertipu. Alhasil, siapa bersungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan fardu, kemudian diiringi dengan nawafil, maka Allah Subhanahu wa taala dekat kepadanya dan akan mengangkat sampai ke derajat ihsan, sehingga ia dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala disertai kehadiran hati dan kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga ia dapat menyaksikan Allah Subhanahu wa taala dengan mata hatinya, seakan-akan ia melihat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seperti demikian, saat itu hatinya dipenuhi dengan ma'rifat dan kecintaan terhadapnya. Kemudian kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala akan bertambah sesampai tidak tersisa lagi di dalam hatinya selain itu. Anggota-anggota tubuhnya tidak bekerja kecuali dengan persetujuan hatinya. Apa yang dikatakannya tidak menyisakan di dalam hatinya selain Allah Subhanahu wa taala, yakni ma'rifatullah Subhanahu wa taala, mencintai Allah Subhanahu wa taala dan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai pencari derajat yang tinggi, engkau tidak akan sampai ke tingkat ihsan yang wujudnya adalah mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dengan mengawasi hati dan anggota tubuh engkau dengan kedipan-kedipan mata engkau dan napas-napas engkau dari pagi hingga sore. Apabila engkau menginginkan waraqabah, maka ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui isi hati engkau serta mengawasi zahir dan batin engkau, serta mengetahui dengan sempurna semua pandangan dan bisikan hati engkau, langkah-langkah engkau, seluruh diam dan gerak engkau dalam keadaan maksiat dan ketaatan. Sesungguhnya di saat engkau bergaul dengan orang banyak maupun saat menyendiri, engkau bolak-balik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sesuatu pun yang bergerak melainkan diketahui oleh penguasa langit dan bumi, yakni Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengetahui khianat mata sebagai perbuatan yang paling tersembunyi dari perbuatan zahir, yaitu isyarat mata. Demikianlah yang dikatakan oleh Asy-Syarbaini, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui isi hati dan mengetahui rahasia maupun yang lebih tersembunyi dari itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, rahasia adalah apa yang engkau rahasiakan di dalam hati engkau, sedangkan rahasia yang paling tersembunyi yang dimasukkan Allah Subhanahu wa taala di dalam hati engkau dari jauh, dan engkau tidak mengetahui bahwa engkau akan mengatakannya di dalam hati engkau, karena engkau tidak mengetahui apa yang engkau rahasiakan.
hari ini dan tidak tahu apa yang engkau rahasiakan besok hari. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang engkau rahasiakan hari ini dan apa yang engkau rahasiakan besok hari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa safwatihi min khalqihi Sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa man salaka tariqatihi as-sadidah. Amma ba'du, amsayna wa amsal muluk lillah walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka Allahumma khaira hadhihi al-layla, fathaha wa nasraha wa nuraha wa barakataha wa hudaha. Wa nas'aluka Allahumma khaira hadhihi al-layla wa khaira ma fiha wa khaira ma qablaha wa khaira ma ba'daha. ونعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما فيها وشر ما قبلها وشر ما بعدها. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. آمين 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 يا رب العالمين. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, karunia yang Allah anugerahkan kepada kita semua, sehingga di malam hari yang mulia ini kembali Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di dalam perkumpulan yang sama-sama kita niat untuk mempergunakan nikmat umur yang Allah berikan, mengisi waktu dengan kemuliaan, dengan harapan mudah-mudahan Allah memberikan kemuliaan kepada kita dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wal imam sahibul kitab rahimahullah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang yang dimaksud dengan nawafil, yaitu adalah merupakan amalan-amalan sunnah yang dilakukan setelah mengerjakan amalan fardu. Setelah seseorang selesai mengerjakan fardu, maka dianjurkan bagi seseorang untuk melakukan yang nawafil. Jangan sampai dikarenakan nawafil, dikarenakan pekerjaan yang sunnah, malah dia meninggalkan yang wajib. Dari karena itu sebagian ulama mengatakan man syaghalahul fardu 'anil nafli, orang yang disibukkan mengerjakan yang wajib daripada melaksanakan yang sunnah. Artinya orang ini sibuk dengan yang wajib. Dan kita sudah mengkaji di pertemuan yang telah lalu bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah dari hamba-hambanya di dalam bertaqarrub, di dalam mendekatkan diri kepadanya adalah amalan-amalan yang diwajibkan olehnya. Amalan yang wajib adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah, yang dikerjakan oleh seorang hamba di dalam mendekatkan diri kepadanya. Dari karena itu man syaghalahul fardu 'anil nafli, orang yang disibukkan mengerjakan yang fardu dari melaksanakan yang sunnah, maka orang tersebut adalah ma'dzur, orang yang dimaafkan. Akan tetapi sebaliknya, wa man syaghalahu an-naflu 'anil fardi fahuwa maghrur, orang yang sibuk dengan yang sunnah sampai orang tersebut tidak sempat mengerjakan yang fardu, maka orang itu adalah maghrur, orang yang tertipu, wal iyadzu billah subhanahu wa ta'ala. Dari karenanya hendaknya kita melakukan sesuatu didasari dengan ilmu pengetahuan agama. Setiap sesuatu yang kita lakukan, utamakan yang wajib dari yang sunnah. Setelah mengerjakan yang wajib, barulah di sana kita mengerjakan yang sunnah. Dan sesuatu yang sunnah ini dikatakan oleh Al-Imam Sayyidut Taifah Al-Imam Junaid Al-Baghdadi rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan at-turuq ilallah kulluha masdudatun illa man iktafa atharar rasuli sallallahu alaihi wasallam. Setiap jalan untuk menuju sampai kepada Allah semuanya masdudah, terkunci,
Ingin sampai kepada Allah, jalan mana aja terkunci. Illa man iktafa athar ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, kecuali orang yang ingin sampai kepada Allah dengan cara dengan cara mutabaah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, menghidupkan sunnah beliau, mengerjakan daripada segala apa yang telah dicontohkan oleh beliau. Namun tentu semua itu setelah kita selesai mengerjakan yang wajib. Naam. Dari karena itu, seseorang nantinya besok di hari kiamat akan dibalas oleh Allah bukan dengan status duniawi. Seseorang besok mendapatkan derajat di dalam surga bukan dengan status duniawi. Derajat seseorang di dalam surga tidak disesuaikan oleh Allah dengan status duniawinya. Terkadang orang Masya Allah punya jabatan tinggi di dunia, tapi besok dia tidak mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Ada orang-orang yang tidak dihiraukan di masyarakat, orang awam, rakyat jelata, tapi subhanallah dia mempunyai derajat tinggi di sisi Allah. Disinilah bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan derajat seorang hamba di dalam surga tidak mematok apa yang dia miliki dari derajat duniawi. Disebutkan bahwasanya annal abda qad yurfa'u ala sayyidihi fi darajatil jannah. Ada seorang budak, perbudakan sudah tidak ada lagi. Ya, anggap ada seorang karyawan, ada seseorang yang menjadi buruh dari seorang bos. Qad yurfa' ala sayyidih, terkadang derajatnya diangkat oleh Allah dari tuannya, dari atasannya, dari bosnya. Fayaqulu sayyid, maka tuannya tersebut, atasannya itu, bos yang selama di dunia, dia mengatakan, ay rabbi hadza kana abdi fid dunya, wahai Tuhan, ini dulunya adalah orang bawahan saya, ini adalah dulunya hamba saya, ini dulunya adalah pembantu saya, ini dulu adalah karyawan saya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, fayaqulu subhanah, maka Allah mengatakan, innama jazaituhu bi'amalih, saya memberikan ganjaran kepadanya dengan amalnya, bukan dengan statusnya. Saya memberikan ganjaran untuknya bukan dengan statusnya, tidak disesuaikan dengan statusnya, tapi dengan amalnya. Semakin banyak amal yang dia lakukan, semakin tinggi derajatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dari karenanya perbaiki amalan yang wajib dan hiasi dengan yang sunnah. Jadilah kita orang yang gharib, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Muhammad, bada'ad dinu ghariba, agama ini awal-awalnya gharib. Apa itu gharib? Asing, sangat asing di mata orang pada saat itu. Wa sayaudu ghariba, dan agama ini kembali nantinya akan menjadi asing, akan menjadi gharib. Suara Al-Quran di tengah-tengah rumah seseorang udah jadi asing, udah langka. Kemudian lagi tahajud, tangisan, rintihan, munajah di akhir malam udah langka terdengar di rumah-rumah orang muslim. Kemudian lagi di sana saling tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, sudah mulai langka di akhir zaman. Yang ngetren ya udah, apa namanya ngetren di zamannya itu yang luar biasa. Tapi din, agama sudah mulai langka, gharib. Malam-malam dihiasi dengan Al-Quran, dalail, di malam-malam dihiasi dengan perkumpulan-perkumpulan mulia, gharib, langka. Wa sayaudu ghariban kama bada, dan agama ini kata Nabi akan menjadi gharib, langka, sebagaimana pada awalnya. Fatuba lil ghuraba, beruntung mereka orang-orang yang langka. Siapa mereka orang asing, orang langka? Alladzina yuhyuna ma amatan nas min sunnati,
Mereka orang-orang yang gharib, orang-orang yang langka yang dimaksud oleh Nabi adalah mereka yang menghidupkan sunnah-sunnahku yang telah musnah di tengah-tengah masyarakat. Nih siwak udah hampir punah. Ayo hidupkan, jadilah kita orang yang gharib, orang yang langka, yaitu menghidupkan sunnah di tengah-tengah orang yang sudah tidak peduli sama sunnah. Masuk rumah, assalamualaikum, ketemu sama orang lain di jalan, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kemudian tidak ada hal-hal zalim, ghish, penipuan dan lain sebagainya, tidak ada. Hidupkan sunnah-sunnah yang hampir musnah di tengah-tengah masyarakat, maka kita akan menjadi orang yang ghuraba, yang disebut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu fatuba lil ghuraba, beruntung orang-orang yang langka. Siapa yang langka? Yaitu orang-orang yang menghidupkan sunnah-sunnahku yang telah ditinggalkan oleh manusia pada saat itu. La ilaha illallah. Nah terus ketika manusia meninggalkan sunnahnya Nabi, ketika manusia telah meninggalkan apa yang dulunya dicontohkan oleh Nabi, siapa yang mereka ikuti? Naam, yang mereka ikuti hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'anna sanana man qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh. Nanti akan datang, kata Nabi Muhammad, kalian akan mengikuti tradisi-tradisi orang-orang yang sebelum kalian. Sejengkal demi sejengkal, ikut-ikutan. Baik perayaan pesta perkawinan, perayaan-perayaan, berbagai macam perayaan, yang mana di sana tradisi siapa yang ditiru? Shibran bi shibrin, sedikit demi sedikit. Awalnya sejengkal demi sejengkal, lalu di sana dhira'an bi dhira', satu hasta satu hasta, sampai kata Nabi, lau dakhalu juhra dubbin la dakhaltumuh. Seandainya orang yang mereka ikuti tersebut masuk di lubang biawak, dia pun akan ikut masuk ke dalamnya. Sahabat ketakutan, gala al-yahud wan nasara ya Rasulullah, apakah yang engkau maksud itu orang-orang tradisi-tradisi Yahudi dan Nasrani ya Rasulullah? Kata Nabi Muhammad, gala faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Ini yang kita khawatirkan, anak-anak kita siapa yang mereka tiru, gayanya, stylenya, tutur katanya, semua apa yang mereka lakukan, siapa yang mereka tiru? Tapi beruntung anak-anak kita yang mereka mengenal begini para salafus salih, begini orang-orang terdahulu kita, pakaiannya begini, tutur katanya begini, tradisi mereka begini, kebiasaan mereka begini, dan itu akan kita dapat di mana? Yaitu di pondok-pondok pesantren. Kita dapatkan di mana? Di majalisil ilm. Kita dapatkan di mana? Di dalam diri para ulama. Tapi kalau kita jauh dari majalisil ilm, kalau kita di sana jauh dari para ulama, kalau kita di sana tidak mau berjuang untuk menuntut ilmu di pondok pesantren, apa yang akan kita dapatkan? Tradisi siapa yang kita tiru? Tradisi siapa yang kita ikuti? Sedangkan Nabi telah mengatakan, la tattabi'anna sanana man qablakum. Kalian pasti akan mengikuti tradisi-tradisi, cara-cara orang yang sebelum kalian, sedikit demi sedikit. Lihat perubahan kita, tahun demi tahun, tahun demi tahun, bagaimana perubahan tradisi-tradisi, bagaimana di sana acara-acara yang ada di sana, di tempat-tempat kita, shibran bi shibrin, dhira'an bi dhira', sejengkal demi sejengkal, bahkan satu hasta demi satu hasta, sedikit demi sedikit, sampai hatta lau dakhalu juhra dubbin la dakhaltumuh, sampai seandainya orang yang mereka ikuti masuk di lubang biawak, mereka ikut masuk ke dalamnya. Para sahabat langsung mengatakan, al-yahud wan nasara ya Rasulullah. Siapa lagi kalau bukan mereka? Perempuan-perempuan kita siapa yang mereka ikuti? La ilaha illallah. Dari karenanya beruntung orang-orang yang terus di sana mencari bagaimana dulunya para salafus salih, bagaimana dulunya orang-orang terdahulu kita yang mereka telah sukses daripada melalui kehidupan dunia ini. Mudah-mudahan Allah berikan keselamatan kepada kita semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dari karenanya tuh gurunya Syekh Habib Bakar bin Salim, gurunya Syekh Habib Bakar bin Salim yang bernama Syekh Ma'ruf bin Abdullah Bajammal Hadramaut, gurunya Syekh Habib Bakar bin Salim. Beliau punya murid 100.000 muridnya. Beliau punya murid
Kemudian beliau jadikan itu semua 3 derajat, ulia, wusta, dan sufla. Yang paling tinggi, tengah-tengah, dan paling rendah. Kan kalau aliyah itu kan, aliyah itu artinya yang tinggi. Harusnya siapapun yang sudah duduk di bangku ulia, harusnya segala-galanya harus tinggi. Akhlaknya, semua ilmunya, perilakunya, tutur katanya harus tinggi. Tinggi yang dimaksud adalah mulia. Kenapa? Engkau sudah berada di ulia. Harusnya semangatmu pun di dalam menghidupkan sunnah tinggi. Bukan malah ketika kita di ulia malah makin merosot. Waktu sufla, masya Allah, rajinnya luar biasa. Siwak ada, qabliyah, ba'diyah, istigamah, duhanya terjaga, witirnya terpelihara, Al-Qur'annya istigamah, naik, wusta, ulia, semuanya ditinggalkan. Itu bukan ulia namanya, sufla. Itu sufla namanya, bukan aliyah, bukan ulia. Orang yang ulia segala-galanya tinggi, dan tidak ada sesuatu yang tinggi melainkan ketika kita mengikuti manusia tertinggi. Siapa itu? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara makanmu, bagaimana cara minummu. Kelas ulia tapi makan pentolnya berdiri. Kelas ulia. Kelas ulia tapi minumnya sambil jalan. Ini ulia. Ini bukan ulia, sufla. Orang rendahan. Kelas ulia tapi masih di sana ketika wudhu sambil berbicara. Kelas ulia tapi masih meninggalkan sholat witir, meninggalkan sholat duha, meninggalkan rawatib, sholatnya sendirian tidak berjamaah. Itu bukan ulia namanya. Itu bukan ulia. Ulia, wusta, sufla. Nah, orang-orang yang ulia mereka dijadikan oleh Syekh Ma'ruf bin Abdullah Bajammal, ada yang ulia, ada yang wusta, ada yang sufla. Dan mereka diberikan syarat oleh Al-Imam Syekh Ma'ruf bin Abdullah Bajammal masing-masing dengan 3 syarat. Masing-masing 3 syarat ini, mau dia ulia, mau dia wusta, mau dia sufla. Apa 3 syarat tersebut? Yang pertama, mereka harus memperbaharui taubatnya setiap saat. Bahkan ada yang mengatakan kulla nafas, setiap hembusan nafasnya diperbaharui taubat kembali kepada Allah. Kemudian yang kedua yang harus disyaratkan bagi mereka, ini prosedurnya, ini adalah yang harus ditaati oleh mereka santri-santri Syekh Ma'ruf bin Abdullah Bajammal. Yang pertama harus memperbaharui taubat. Yang kedua harus benar-benar meninggalkan yang makruh, sebagaimana mereka menjauhi yang haram. Ini santri, ini pencinta ilmu, ini pencinta majlis harus seperti ini. Yang pertama tajdidut taubah, memperbaharui taubat kepada Allah. Yang kedua apa? Meninggalkan yang makruh. Apa itu yang makruh? Semua yang dibenci oleh syariah dan semua yang bertentangan dengan sunnah, maka itu adalah makruh. Makan pakai tangan kiri, mukhalafatus sunnah, menyalahi sunnah, berarti hukumnya makruh. Walaupun makruh adalah suatu pekerjaan yang dibenci, meskipun dikerjakan tidak disiksa dan ditinggalkan dapat pahala. Beda dengan haram. Yang haram apabila kita kerjakan kita mendapatkan siksa, dan apabila kita tinggalkan kita dapat pahala. Naam, meskipun makruh, tapi bukan masalah makruhnya. Tapi engkau ketika berada di di daerah orang-orang yang punya ilmu, di daerah orang-orang yang punya ilmu, ayyajtanibul makruhat kajtinabihimil muharramat, harus meninggalkan yang makruh. Apapun yang makruh tinggalkan. Orang-orang kadang-kadang tidak peduli, mau makannya berdiri tangan kiri, mau minumnya berdiri. Ini apalagi yang baca-baca kitab nih, disorot tiap malam Ahad nih, wajahnya terkenal. Apalagi yang paling pojok tuh, masya Allah, tuh artisnya tuh. Nah, itu kalau masih ada di antara antum seberatan yang di sini mampir pinggir jalan makan pentol, kalau masih ada yang berdiri, ya Allah, terus apa gunanya nih kitab? Yang membantu pondok pesantren, yang menjadi asisten guru-guru kita, malu. Jangankan memperbuat yang haram, yang makruh pun malu. Orang kenapa? Orang bakal mengatakan, ini hadamnya guru siapa?
Yang malu bukan hanya engkau tapi gurumu. Ini hadamnya guru si fulan, ini adalah sopirnya guru si fulan. Malu. Jangankan untuk mengerjakan yang makruh pun. Masya Allah. Itu siapa tuh? Oh, itu yang saban malam ahad nang pina. Tapi waras tuh. Oh masa iya? Oh masa iya makannya berdiri? Tuh. Terus apa? Nah dari karenanya yuk kita sama-sama. Ini majelis dimanapun, majelis dimanapun yang ulun asuh dan diasuh oleh para ulama semuanya insya Allah sama. Setiap majelis yang masuk di dalamnya bukan hanya prioritas orang-orang yang baik, tidak. Majelis, pondok pesantren, tempat-tempat yang mana di dalamnya kita menimba ilmu, semua itu adalah bukan hanya tempat yang dikhususkan orang-orang yang baik di dalamnya, tidak. Tapi setiap orang yang berkeinginan untuk menjadi orang baik silahkan datang. Orang yang mempunyai tekad untuk menjadi orang baik silahkan masuk. Karena majelis bukan hanya tempat khusus orang-orang yang baik, tapi majelis pun juga adalah sebuah wadah, sebuah tempat bagi mereka yang mempunyai keinginan dan tekad kuat untuk menjadi orang yang baik. Tapi kalau majelis, hadir majelis hanya dijadikan tameng, tapi di luar sana inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ya jangan. Tuh. Itu yang kedua. Yang ketiga, standarnya, ini standar santri. Standar santri ini luar biasa, standar santri. Kalau udah santri bisa seperti ini, khalas. Ini standar santri di zaman dahulu. Standar santrinya yang pertama memperbaharui taubat. Nah, kemudian yang ketiga yaitu mereka harus mengamalkan segala sunnah yang telah disyariatkan oleh Nabi Muhammad. Nih 3 standaritasnya. Standaritas punya Syekh Ma'ruf bin Abdullah Bajamal, gurunya dari Fakhril Awalim Sayyidi Syekh Abi Bakar bin Salim. Maka dari karena itu ulun sering menekankan kepada anak-anak santri, anak-anak pondokan, baca Al-Quran dengan baik dan benar. Bacaan Al-Quran kalian harus diperbaiki dan dibenarkan. Baca. Malu kita mondok 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun keluar bacaannya, ya Allah. Ini mondok apa tidak? Kadang orang di sana ngeles. Ngelesnya bagaimana? Oh, bukan bakatnya. Loh, baca Al-Qur'an ya akhi, baca Al-Qur'an bukan urusan bakat. Fasih dalam membaca Al-Qur'an bukan urusan bakat. Kalau tilawah oke, itu bakat. Tapi fasih dalam membaca Al-Quran itu bukan urusan bakat, tapi ini adalah kewajiban bagi setiap orang yang mengaku dia adalah muslim. Kenapa? Karena Al-Quran adalah kitab sucinya orang Islam, yang mana siapa orang yang menjadikan Al-Quran sebagai imamnya, maka Al-Quran akan menuntunnya menuju ke dalam surganya Allah. Namun apabila Al-Quran dia jadikan di belakangnya, dia jadikan makmumnya, maka Al-Quran akan menyeretnya ke dalam neraka. Bagaimana mungkin seseorang mampu menjadikan Al-Quran sebagai imamnya kalau membacanya pun tidak bisa, apakan lagi untuk memahami dan mengamalkan isi kandungan yang tersirat dan tersurat di dalamnya. Dari karena itu penting pelajari Al-Quran di pondok-pondok pesantren. Tekankan syarat masuknya dulu Al-Quran, bagaimana bacaannya. 2 tahun 3 tahun itqan terlebih dahulu. Kemudian setelah itu biarkan mereka membaca tafsir. Tafsir apa yang dibaca? Umpama tafsir Jalalain yang dibaca, silahkan. Terus yang mereka baca di mana? Al-Baqarah, Ali Imran, atau Al-Maidah, atau Al-Kahf, atau juz 28? Lah, yang paling penting apa? Yang dibacakan buat mereka yang paling penting apa? Yang sering mereka baca. Apa itu? Juz 30. Itu paling penting.
amma yatasaalun. Itu yang paling penting. Kenapa? Ketika mereka membaca di masyarakat wadduha, mereka sudah menghadirkan makna yang dulunya mereka pelajari di pondok pesantren. Dan itu akan selesai 1 tahun, selesai juz 30. Ada muqarrarnya amma yatasaalun, kemudian setelah itu an-nazi'at, kemudian abasa wa tawalla. Terus sehingga mereka ketika membacanya penuh dengan meresapi isi kandungan daripada Al-Quran tersebut. Loh, kita dari Al-Baqarah aja bukannya tidak baik, bagus dari Al-Baqarah, tapi di sana ada yang penting dan ada yang lebih penting. Setelah juz 30, bismillah juz 29. Setelah itu apa lagi? Yasin. Setelah itu apa lagi? Al-Waqi'ah. Setelah itu apa lagi? Al-Kahf. Sehingga mereka memahami ketika membaca wailul likulli humazatil lumazah, mereka faham, oh ini artinya, ini tafsirnya. Gampang. Alhaakumut takatsur, mereka paham. Bacaannya fasih, tidak harus merdu suara, karena bacaan yang baik, bacaan yang indah tidak harus dari seseorang yang membacanya punya suara yang merdu. Bacaan indah adalah bacaan yang disertai dengan memberikan huruf itu, yaitu haknya, dan membacanya dengan tajwid makharijul huruf yang pas. Warattilil qur'ana tartila. Bukan masalah bakat baca Al-Quran. Ini Al-Quran adalah kitab sucinya orang Islam. Masa iya? Oh, tidak ada bakatnya. Bakatnya di seni, bakatnya di olahraga, bakatnya. Nah, ini bukan urusan bakat. Tidak jelek seseorang yang mana di sana statusnya adalah sebagai ini dan lain sebagainya, tapi dia hebat baca Al-Quran, faham dengan isi makna Al-Quran, mengerti dengan apa yang dimaksudkan di dalam Al-Quran. La ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah giring kita di jalan yang benar, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Begitulah mereka di zaman dahulu. Bahkan ulama-ulama kita di zaman dahulu, mereka tidak mau makan bitih. Apa itu bitih? Semangka. Kenapa? Karena mereka masih belum tahu bagaimana Nabi Muhammad memakannya. Memang ada Nabi Muhammad makan semangka, iya, tapi mereka masih belum tahu bagaimana cara Nabi Muhammad makan. Sampai segitunya. Ya Allah. Tuh. Kita kurang semangkanya, hantup terus. Ya paling kada benar kita nang bubuhan sufla ini, paling kada benar jalalai bismillah barang makan. Bismillahirrahmanirrahim. Tuntung alhamdulillah. Kita nang sufla ini paling kada benar. Paling kada benarnya itu barang dulu. Kalau bubuhan nang Syekh Ma'ruf Bajamal, oh syaratnya tajridut taubah kulla nafas. Meninggalkan yang makruh, mengerjakan segala yang sunnah. Itu kalau orang sudah bisa seperti itu, khalas. Derajatnya terangkat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita paling minimal nih keluar sini nantinya pakai sendal, pakai kaki kanan. Masuk ke rumah kita bubuhan sufla masih. Bubuhan aspal masih. Aspal sama aja, aspal itu di mana anakannya? Di bawah ya, kita aspal. Asfala safilin. Kita masih orang-orang rendahan. Masih orang-orang rendahan ya, paling kada benar bismillah, makan pakai tangan bismillahirrahmanirrahim, temu orang lain assalamualaikum, berusaha menjadi orang yang langka. Orang yang langka. Siapa orang yang langka? Orang yang menghidupkan sunnah-sunnah yang hampir musnah di kalangan masyarakat. Ada ghuraba, tuba lil ghuraba. Kalau baca setelahnya, jadi karenanya kalau ingin derajat yang tinggi, sebagaimana yang dikatakan oleh beliau, wahai pencari derajat yang tinggi, engkau tidak akan sampai ke tingkat ihsan yang wujudnya adalah mengerjakan perintah-perintah Allah dengan mengawasi hati dan anggota tubuh engkau, dengan kedipan-kedipan mata engkau dan nafsu-nafsu engkau dari pagi hari sampai sore hari. Begitu. Mudah-mudahan Allah angkat derajat kita. Ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat. Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu amalan yang
menjadikan dosa kalian dihapuskan oleh Allah, kemudian menjadikan kalian derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu di antara yang disebutkan oleh Nabi Muhammad, yaitu adalah kathratul khuta' ilal masajid, banyaknya langkah menuju ke masjid. Semakin jauh semakin tinggi derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, baca terus sambungannya. Seorang ulama berkata, apabila ahli ibadah selalu mengucapkan zikir Allahu syahidi, Allah Subhanahu wa taala menyaksikan aku, Allahu hadiri, Allah Subhanahu wa taala menghadiri aku, Allah Subhanahu wa taala muttali'un alayya, Allah Subhanahu wa taala memperhatikan aku, maka Allah Subhanahu wa taala akan membantunya untuk melakukan muraqabah tersebut. Intaha. Dengan itu pengarang telah membimbing ahli ibadah hingga melakukan ibadahnya dengan cara yang lebih sempurna berupa keikhlasan dan kesungguhan hati dari urusan-urusan dunia. Barang siapa yang sanggup melakukan muraqabah itu di dalam ibadahnya dan mengetahui bahwa ia bermunajat dengan raja dari segala raja, maka lenyaplah darinya was-was yang timbul dari kebodohan akan jalan-jalan syariat dan merenungkan makna-makna dari apa yang dibacanya. Apabila ibadahnya demikian, maka terbukalah baginya pengetahuan yang sulit digambarkan oleh setiap yang arif. Ada diceritakan Sahal bin Abdullah Tustari. Syekh Sahal bin Abdullah Tustari itu tadi berkenaan dengan Allahu syahidi, Allahu hadiri, Allahu muttali'un alayya, tambah lagi di sana Allahu nadhiri. Dengan merenungi maknanya itu ada cerita ya Syekh Jalal, ada namanya Syekh Sahal bin Abdullah At-Tustari. Beliau bilang apa? Kuntu ibna thalathi sinin, ketika saya baru 3 tahun umur. Kemudian saya melihat kepada paman saya Muhammad bin Siwar, kana yagumul lail, beliau bangun di tengah malam sholat 2 rakaat. Beliau melihat, coba lihat, pelajaran pertama apa? Rumah tangga. Lihat 3 tahun bangun melihat pamannya sholat qiyamul lail. Gala ya Sahal idhab manam, Sahal udah tidur dah. Gala syagal taqilbi, udah tidur. Ikam mahauraku jernang paman, udah guring. Kemudian paman saya mengatakan, ala tadhkurullah alladhi khalaqak, apakah engkau tidak mengingat Allah yang menciptakan engkau? Gala kaifa adhkuruh, bagaimana saya mengingatnya? Gala gul bigalbik, katakan dengan hatimu, Allah ma'i, Allah nadhiri, Allah syahidi. Tapi dengan hati, dihayati dengan hati. Di sini kan Allah syahidi, Allah menyaksikanku, Allah hadiri, sama dengan Allah ma'i, Allah bersamaku, Allah menghadir, Allah muttali'un alai, Allah memperhatikanku. Maka aku amalkan, kata beliau, 3 malam berturut-turut. Aqul dzalika 3 layalin thumma 'alamtuhu, baca tiap malam 7 kali, ku amalkan itu. Kemudian sampai saya baca 11 kali, kata beliau. Kata Syekh Sahal bin Abdullah Tustari, dari 7 sampai 12. Kemudian fawaga'a fi qalbi halawah, saya merasakan manisnya daripada ucapan tersebut. Bahkan ketika ingin melakukan maksiat, baca ini, Allah ma'i, Allah syahidi, Allah hadiri, Allah qaribun. Kalau bacaan beliau Allah syahidi, begitu. Allah ma'i, Allah syahidi, Allah nadhiri, Allah qaribun minni. Bahkan kalimat itu adalah merupakan futuhnya Al-Habib Hasan bin Salih Al-Bahar.
Al-Habib Hasan bin Salih Al-Bahar, futuhnya beliau dengan kalimat itu. Futuhnya beliau dengan kalimat itu. Allah ma'i, Allah nadhiri, Allah syahidi. Itu futuhnya beliau dengan itu. Allah ma'i, Allah syahidi, Allah nadhiri, Allah qaribun minni. Kemudian kata Syekh Sahal bin Abdullah Tustari, maka ketika 1 tahun saya amalkan bacaan tersebut, paman saya mengatakan, ihfaz ma'allamtuk, jaga, wadum alaih, istigamahkan ila an tadkhulal gabr, sampai engkau wafat. Fa innahu yanfa'uka fid dunya wal akhirah, karena kalimat itu akan memberikan manfaat kepada engkau dunia wal akhirah. Maka kata beliau, saya amalkan itu beberapa tahun. Beberapa tahun, dan saya merasakan manisnya di dalam hatiku. Allah ma'i, Allah bersamaku. Allah syahidi, Allah menyaksikanku. Allah nadhiri, Allah memandangku. Allah qaribun minni, Allah dekat denganku. Bahkan Al-Imam Syekh Sayyidina Al-Arif Billah Al-Habib Hasan bin Salih Al-Bahar, beliau mengatakan, zikir itu martabatnya beda-beda, dan semua zikir mencakup berbagai macam kebaikan dan mengangkat derajat seseorang. Bahkan zikir-zikir itu semuanya mubasyirah bi tawali'is sa'adah, memberikan kabar gembira dengan keberuntungan. Dan beliau mengatakan, di antara salah satu agar cakrawala ilmu kalian terbuka, nih ajarkan nanti santri atau apa, Allah ma'i, Allah syahidi, Allah nadhiri, Allah qaribun minni. Gitu. Ayo baca lagi. Oleh karena itu wahai miskin, beradablah zahir batin dengan akhlak yang baik pada anggota tubuh dan hati dengan melawan keinginan-keinginan hawa nafsu yang terlarang, seperti cinta dunia dan kepemimpinan di waktu bergaul dengan orang banyak. Dan ketika engkau menyendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, seperti beradab seorang hamba yang hina dan berdosa di hadapan raja yang maha perkasa lagi maha penakluk. Naam. Mengejar dunia tidak salah, mencari dunia bukan dosa. Tapi yang menjadi kekeliruan, kesalahan yang menjadi dosa adalah ketika kita karena dunia meninggalkan akhirat, karena dunia meninggalkan kewajiban. Silahkan cari dunia, tapi jangan dicintai. Silahkan. Kalau orang udah jatuh cinta, khalas, sakit jadinya. Allah, bismillah, azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وارض عن الصحابة أجمعين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة شرف الدرجة العالية الرفيعة وبعث المقام محمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. Nah, setelah ini beliau menyebutkan tentang cara bagaimana agar ketika kita melakukan perbuatan itu berasa. Terus baca setelahnya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan. Salah seorang ulama berkata, apabila engkau ingin melakukan sesuatu, maka ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lebih dahulu hadir dan melihat. Itu yang paling pertama. Maka dari karenanya Abah Guru Sekumpul pernah mengatakan, pasang dulu kamera CCTV. CCTV muraqabah. Itu yang harus dulu kita yakini, Allah hadir dan melihat. Baik. Apabila sesuatu itu baik, maka lakukanlah dengan kerendahan hati dan khusyuk. Maksud kerendahan hati artinya semua itu adalah taufik dari Allah. Karena kita la haula wala quwata la billah. Naam, karena kita ini tidak ada daya dan upaya. Jadi rendah hati, bukan sombong. Datang ke majelis jangan sombong. Datang ke majelis jangan sombong. Kenapa? Kita datang ke sini semuanya rahmat dari Allah. Kalau bukan rahmat dari Allah, mana bisa kita datang ke tempat yang mulia ini? Rahmat dari Allah dengan rendah hati. Bisa sholat isya berjamaah, kemudian ba'diyah isya 4 rakaat yang disebut sama Nabi Muhammad, ba'diyah isya 4 rakaat pahalanya sama seperti 4 rakaat di malam Lailatul Qadar. Bisa 4 rakaat, alhamdulillah. Tidak semua orang bisa. Nantinya sholat witir, lakukan dengan kerendahan hati. Maksudnya apa? Tidak pernah merasa kita yang punya amal, tapi semata-mata taufik dari Allah. Ada rendah hati dan khusyuk. Merasa, kenapa jadi khusyuk? Ya tadi yang paling pertama apa? Allah bersama kita dan melihat kita. Nah, yakni dengan suara pelan demi memperhatikan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Suaranya pelan, memperhatikan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Begitu di dalam ibadah kita. Baik. Terus apabila amalnya itu tidak baik, ayo baca. Apabila tidak baik, maka tinggalkanlah itu karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan hukumannya. Nah, karena tadi di awal tadi Allah hadir bersama kita dan melihat kita. Khalas. Ringkas saja. Allah hadir bersama kita dan melihat kita. Kalau mau melakukan yang baik, lakukan dengan kerendahan hati dan khusyuk. Kalau perbuatan itu tidak baik, ingat, jauhilah itu maksiat. Jauhilah itu karena takut kepada Allah. Apabila kita mampu menjauhi maksiat karena takut kepada Allah, bukan karena tidak ada kesempatan. Ada orang yang ingin menjauhi maksiat karena tidak ada kesempatan. Ada beda dengan orang yang meninggalkan maksiat karena takut kepada Allah. Orang yang meninggalkan maksiat karena takut kepada Allah, itulah orang-orang yang punya ilmu. Kenapa? Orang yang punya ilmu akan selalu melahirkan rasa takut kepada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ulama itu adalah identiknya orang yang punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Berusahalah dan hukumannya. Tahu hukumannya apa? Kalau kita orang sufla, orang yang asfal, orang yang sufla, kalau yang kita tahu hukumannya apa? Hukumannya itu ya siksaan, neraka, itu hukumannya. Tapi bagi mereka para arifina billah, hukuman yang terberat adalah ketika mereka terhijab dari Allah. Hujibu fahasbuhumul hijabu adzabu. Mereka itu dihijab, terdinding dari Allah, maka cukup itu menjadi sebuah siksaan bagi mereka. Sehingga mereka mengatakan, "Lau ghaba anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarfat ain ma a'adadtu nafsi minal muslimin."
Sampai mereka itu mengatakan seperti itu, kalau Nabi Muhammad hilang dari pandanganku walaupun sekejap mata, saya tidak menganggap diri saya orang muslim. Itu luar biasa, itu ucapan yang dikatakan oleh orang akabir, orang-orang hebat, orang-orang besar. Sampai begitu, maka dari karenanya Habib Ali Habsyi mengatakan hujibu fahasbuhumul hijabu adzabu. Nah, akan tetapi ya masing-masing, kayak kita juga ada yang tahan maharid, kayak kenanakan kan, kenanakan tuh dikibit sedikit, aduh sakitnya. Kalau kita dikibit kada apa-apa, biasa aja. Kan masing-masing kenanakan ini. Sama nang kayak padas sambal juga ada levelnya, level 1, level 2, level 3. Masing-masing tergantung ketahanannya. Begitu. Ayo. Berusahalah sekuat tenaga untuk menjauhi maksiat. Berusahalah sekuat tenaga jauhi maksiat. Apalagi kalau kita berada di lingkungan yang baik. Karena di luar sana banyak orang yang ingin meninggalkan maksiat, harus melawan dirinya, harus melawan berbagai macam ajakan-ajakan samping kanan kiri depan belakang, harus melawan nafsunya. Tapi ketika kita berada di lingkungan yang baik, syukuri. Jangan malah kita yang sudah berada di lingkungan yang baik, kita datang ke tempat bi'ah, lingkungan-lingkungan yang mana di sana mengajak kita kepada keburukan atau maksiat. Beruntung rumahnya yang dekat dengan ini, dekat dengan fulan, lingkungan pondok pesantren, lingkungan majelis ta'lim. Beruntung ada di sana, di luar sana orang di sana berusaha melawan dirinya, berusaha melawan nafsunya, berusaha melawan berbagai macam ajakan-ajakan untuk meninggalkan maksiat. Wah, kita alhamdulillah. Begitu. Ayo bismillah. Dan untuk selalu melakukan ketaatan agar engkau bisa mencapai tujuan akhir. Dari pagi hingga sore, kerjakanlah perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang sampai kepada engkau sejak engkau bangun dari tidur, sejak engkau bangun dari tidur engkau hingga saat engkau kembali lagi ke tempat tidur engkau. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Jangan sampai ya, jangan dek ya, jangan. Baca ya Syekh Al-Kul. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi berbicara masalah tidur, dari bangun tidur sampai tidur itu berusaha sekuat tenaga untuk menjauhi maksiat. Jangan berani melakukan maksiat, jangan dek ya, jangan gitu. Terus selalu melakukan ketaatan agar engkau bisa mencapai tujuan akhir. Apa tujuan akhirnya? Jalan berusaha meninggalkan maksiat, berusaha melakukan ketaatan agar engkau mencapai tujuan akhir. Apa tujuan akhirnya? Menuju Allah. Agar engkau mencapai tujuan akhir. Apa tujuan akhirnya? Tujuan seseorang meninggalkan maksiat apa? Tujuan seseorang melakukan taat apa? Kebaikan. Apa tujuannya? Tujuan seseorang mengerjakan ketaatan, tujuan orang meninggalkan kemaksiatan. Apa tujuannya? Masuk surga. Masuk surga. Masya Allah, mudahan masuk surga. Amin. Berataan, amin. Kadikam aja berataan kami. Amin. Tujuan akhir di sini tahu apa? Ridhonya Allah. Biar masuk surga mengkada diridhoi sedih. Diundang orang makanan hibak macam-macam, tapi kita tamu lawan tuan rumah sia-sia. Nang ianya bertamu lawan tuan rumah dikurihingi sidin aja. Itu dari tidur sampai tidur lagi. Paham deh ya? Ya, terus baca lagi ya Syekh. Faslun fi adabil istiqazi minan naumi wa adabil lubsi. Wa adabil lubsi. Wa adabil lubsi. Fasal tentang adab bangun dari tidur dan adab berpakaian. Jadi bangun tidur itu ada adabnya, dan berpakaian pun ada adabnya. Bangun tidur langsung cari HP. Ya Allah. Oh, matanya sebelah aja. Oh, langsung. Jangan dek ya.
Jangan. Hah? Kenapa jarang? Bangun tidur langsung Masya Allah, langsung cari HP. Jangan deh ya, jangan. Tuh Masya Allah, bangun tidur langsung nyari HP. Ya apa? Ada adabnya. Berpakaian pun ada adabnya, tidak sembarang berpakaian. Wes baca. Apabila engkau bangun dari tidur dan berniat untuk mendapatkan keutamaan terbesar, maka berusahalah dengan sekuat tenaga untuk bangun sebelum terbit fajar agar dapat sholat di awal waktunya. Satu sudah, artinya bangun sebelum terbit fajar. Jangan sampai bangunnya terbit matahari. Jangan deh ya, jangan. Wah, ayo terus baca. Karena sholat dalam suasana masih gelap lebih baik daripada sholat dalam suasana sudah terang. Apabila seseorang mengerjakan sholat pada awal Gelap waktu, di sini gelap di luar, bukan di kamar. Ada kamarnya 24 jam gelap. Jangan deh ya. Kamarnya subhanallah gelapnya ya Allah, 24 jam gelap, kada pernah terlihat matahari. Kenapa? Hordennya Masya Allah, tirainya yang gelap, hordennya yang gelap. Gelap di sini yang di luar. Jadi bangun tadi sebelum terbit fajar, sholatnya agar sholat di awal waktu. Ayo, apabila seseorang mengerjakan sholat pada awal waktu dan masih dalam keadaan gelap, maka malaikat malam hadir menyaksikan sholatnya. Sholat apa itu? Sholat subuh. Sholat subuh adalah salah satu sholat yang masyhud. Apa itu masyhud? Apa? Yang di belakang aja tertawa, benar melihat kelakuan nikah menjelalai. Apa itu masyhud? Yang mantap. Ya. Wa Qur'anal fajri inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Apa itu masyhud? Anda tahu? Yalah. Arti masyhud takuni kawan-kawan subalah. Apa jar? Disaksikan para malaikat. Tuh, hanya lima dibaca tadi di kitab. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Tuh salat subuh, salat masyhud, salat yang disaksikan oleh para malaikat. Jangan sampai salat subuhnya kesiangan, hati-hati. Ayo. Dan salat yang paling sulit dikerjakan oleh orang munafik salat apa? Subuh dengan salat isya. Ayo terus baca. Dan apabila sholat itu dikerjakan lama disebabkan bacaan yang tertil hingga nampak cahaya, maka para malaikat siang hadir pula menyaksikan sholatnya. Yang menyaksikan malaikat apa itu Jalal? Malaikat siang. Iya benar, malaikat siang. Malaikat siang. Yang menyaksikannya itu malaikat siang dan malaikat
malam. Kan pergantian di situ. Pergantian. Aqimis salata lidulukis syams. Kan dulu kalau kada salah ada, kalau kada tahu siapa nah. Mana aja dalilnya sembahyang zuhur, asar, maghrib, isya ada dalam Quran. Cari dalam Quran kada ada zuhur, asar, maghrib, isya. Nyatain mencari zuhur, asar, maghrib, isya itu kada ada. Ini nah baca tafsirnya. Aqimis salata lidulukis syams ay min waqti zawaliha zuhur ila ghasaqil lail. Maksudnya zuhur, asar, maghrib, isya. Sampai dari sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam. Wa qur'anal fajr, maksudnya salat subuh. Inna qur'anal fajri kana mashhuda, disaksikan oleh para malaikat siang dan malaikat malam, begitu. Naam. Karena dalam hadis yata'agabuna fikum malaikatun bil-lail malaikatun nahar. Saling bergantian malaikat siang dan malam sipnya. Dan mereka berkumpul di mana? Di salat subuh. Dan berkumpul juga di mana? Di salat asar. Maka dari karenanya man shallal bardain dakhalal jannah. Nah, di antara bardain itu maknanya salatul asar. Ayo. Juga apabila seorang mengerjakan sholat sejak awal waktu dengan bacaan yang panjang, maka di tengah-tengah bacaan tersebut alam berubah dari gelap menjadi terang, maka kegelapan itu sesuai dengan kematian dan ketidakadaan, sedangkan cahaya itu sesuai dengan kehidupan dan wujud. Maka ketika manusia bangun dari tidurnya, seakan-akan ia berpindah dari kematian menuju kehidupan. Nah, ingat akan itu asalnya mati sorong dihidupakan pulang. Mati guring itu nang kaya beding sanak lawan mati dihidupakan pulang. Dan dari tidak ada menjadi ada, dan dari diam menjadi bergerak. Tapi ada juga orang guring nang bergerak. Ngapa? Megau. Hah? Megau. Mun mati pang bergerak. Mati suri. Mati suri itu hidup pulang. Jadi hantu. Kenapa? Jadi hantu. Jadi hantu. Maka bibinian nang basusok-susok ampe nang bisi untalan mariaban mariangin macam-macam keluarakan apa persyaratannya pakai jarum emas ambil tukar. Nah apa nang basusuk kada usah basusuk seadanya aja. Lalakian basusuk juga supaya terlihat mempesona, lalu Jalal itu tebar pesona terus di mana-mana. Jangan ya dek ya, jangan. Itunya melancari bacaannya, tina tegang bananya itu melancari. Makanya tapi perhatinya melancarinya mulai tadi lu lihat, mulai ini baca sudah membaca aja di mana aku nih, di mana aku nih. Gugup dah musuh dah. Belum apaan lagi. Masya Allah. Karena ada persiapan apa-apa orang tuh sebelum tuh persiapan dulu. Jangan nangka ini, jangan ya dek ya. Baca lagi. Nah, hilang. Keadaan yang menakjubkan ini menunjukkan kepada akal bahwa tidak ada yang dapat melakukan perubahan kecuali Al-Khaliq dengan hukum, dengan hikmah. Al-Khaliq, siapa itu Al-Khaliq? Allah. Ketika itu akal menjadi terang dengan cahaya ma'rifah ini dan terbebas dari penyakit hati, karena kebanyakan manusia ditimpa penyakit hati, yaitu cinta dunia, kerasukan,
Salah lihat. Salah lihat. Keserakahan. Penyakit hati adalah kerasukan. Majalah udah sebab kelakuan mana. Salah lihat. Allah, mudahan kita bahagia dunia. Terus kerasukan. Keserakahan, dengki dan saling membanggakan diri. Para Itu nabi. berataan penyakit hati. Apa tadi? Cinta dunia, Keserakahan, masyarakat. dengki dan saling membanggakan diri. Apa itu dengki? Hiri, Hiri, dengki, hasad, hasad. Apa itu dengki? Nah, menggawil kehigian apa aja? Hah? ada ingat. Ada ingat. Dengki. Kalau hiri itu kada katuju melihat nikmat wadah orang tuh kayak pacarnya supaya kawadahinya tuh hiri. Mun dengki ini pokoknya asal hilang wadah siapakah berpindahnya, biar kada kawadah seorang asal hilang tuh dengki tuh. Untung kada ikan baca daki tadi sini, kerasukan daki nggak pulang. Itu penyakit hati berataan jalalai perlu dihilangi. Mun penyakit nang awak nenek hilangan aja lawan mati kena. Namun daki nenek lawan kerasukan tadi tuh. Jalal, baca lagi Jalal. Para nabi seperti halnya para dokter. Jangan juga terlalu jujur membaca dokter. Para nabi seperti halnya para dokter. Para nabi seperti halnya para dokter. Dokter lain dokter. Iya. Para nabi seperti halnya para dokter. Bismillah, terus dah. Mengajak manusia untuk melakukan ketaatan dan ubudiyah mulai bangun dari tidur, karena sangat bermanfaat dan bisa menghilangkan penyakit. Demikianlah yang dikatakan oleh Al-Asyarbini. Halas, udah cukup ya dah. Sakit perutku gara-gara kerasukan tadi itu. Nah apa? Orang membaca tuh jalannya penyakit hati apa hubungannya lawan kerasukan? Jaka saranjana ayo situ. Ngapa kerasukan?